Gak usah nutup dulu. Gua apa dulu ya? Selamat malam. Anjay. Back to again to Pelumas, boy. Back to again to Pelumas. Yeah. Back again to Pelumas. Oh iya, back again to Pelumas. Wah, memang kurang ajar. Ini bawa mata layar dulu sini. Something. What you want? You nak gaduh dengan saya? Ini time. Tanya saja. Kita ini gaduh. Duduk. Fuck you. Bersama gua Aldi Dan gua Kemal, dan kita adalah Pelumas. Podcast keluhan masyarakat. Di mana, boy? Kita akan menceritakan kejadian-kejadian horor. Kayaknya gue udah mulai rasa-rasa horor nih, boy. Wah, yang ada di Betul. lingkungan keluarga, sekolah, terus kuliah, pertemanan, bahkan di kantor pun juga ada, di percintaan juga ada. Yang terakhir tuh epic tuh di percintaan. Iya, Red betul flag, green banget. flag. Red flag, green flag. Pocong Mumun sama Kuntil Anak. Betul. Terus yang sebelumnya juga kita ngebahas tentang kantor, boy. Tentang duit, Horor. horor gajian. Horor gajian. Awal bulan, akhir bulan. Iya, bener. Yang belum nonton, apa mal? Wajib tonton. Wajib tonton. Jangan lupa juga ya. Ini kita udah mulai episode 3. Yang Harusnya Listener subscribe, anjay. Anjay. Sabar. Jangan lupa like sama komen Dan cerita-cerita subscribe. kalian ya. Betul. Kita nungguin cerita-cerita kalian ya. Iya, apa nih cerita sumpah. kalian Ini nih? masih kosong banget di Asli. kolom komen. Betul. Ya kan? Gue nungguin cerita-cerita listeners tapi mereka masih keseter tapi ternyata. Pasti kita bacain. Oh iya. Gak usah betul. takut, kita bacain. Dan kita gak bakal ngejudge ya, Mal. Iya. Paling kita Dikit. ketawain dikit. Aman. Nah, ya. Gimana nih, Boy? Aduh. Hari ini, Boy. Gue ngerasa pundak gue berat banget, boy, sama leher, boy. Kenapa, Boy? Gue nggak tahu nih, pas gue sampai sini tiba-tiba langsung berat banget pundak gue sama leher gue. Tapi lu sebelum kesini aman kondisi badan lu. Kondisi badan gue agak capek sih dikit. Terus pas sampai sini tiba-tiba langsung gak enak. Sampai sini langsung gak enak gue tiba-tiba. Kayaknya penunggu-penunggu di tempat- pohon ini kemarin pohonnya hilang, Pak. Oh iya, oh ini boy, di belakang lu boy, di belakang lu boy. Ini mungkin penunggunya gak suka lu tunjuk. Lu kata liciners terlalu lebay. Kan namanya juga gimmick. Oh iya benar. Hari ini Nah ini, gua lu bisa nggak boy ngobatin? gua cek pundak lu, lagi boy? deh. Gua cek dulu. Taruh. Gua cek dulu. Hitungan ketiga kamu sudah bisa bangun 1, 2, 3. Wah, Gue di mana? di rumah gua, Pak. Oh di rumah lu. Gua tahu kenapa lu sakit, Pak. Oh untung gue nggak di rumah gue. Nggak ada episode dong. Oh iya. Tapi gua tahu kenapa lu sakit, Pak. Kenapa? Gua ada alat. Ini sebenarnya Aduh. peninggalan dari buyutnya gua. Di mana? Jadi pusaka ini, Pak, Iya. bisa berbicara dengan makhluk lain. Oh berbicara dengan makhluk lain. Iya. Jangan-jangan sama kameramen kita. Bisa jadi. Beda dimensi, ruang dan waktu. Wah, iya sih emang kameramen kita kadang suka beda dimensi. Asli, itu aja lagi Kadang- keluar asap-asap tuh, Pak. Itu. Oke. Mungkin boleh ya, Pak? Nah, gimana Pak? Ini cara ngilangin si penyakit leher gua sama pundak gua yang berat Nah, ini. itu karena sebenarnya sosok yang nempelin dulu nih, Pak. Heeh. Biasa anak di home kan foto-foto dikit. Yang nempel di sosok lu, Pak, Iya. mau ngomong sesuatu. Ngomong apa Pak? Alasan kenapa dia nempelin lu. Apa tuh? Makanya gue coba, Coba. ini dulu, Pak. Gimana? Coba. Bantu ini, Pak, sing sang sing sung sang sung coba sebutin selama gue ritual. Sing sang sing sung samsung. Kesini. Di fase. Sing sang sing sum samsung. Betul. Samsung. Ada Samsungnya? Samsungnya. Ada Samsungnya. Oke. Ini Pak harus pakai ini Pak. Coba, Pak, bentar, Pak. Oh, Ambil, harus Pak, pakai ini. Wah, kok ada bunyinya gini, Pak? Iya ya. Nah, ini emang alatnya pusakanya, saking pusakanya ada bunyinya, Pak. Oh, ada bunyinya. Nah, oke.
Coba ya Pak, gua arahin Pak. Wah, ini masih berdering di sini. Wah, Wah, kok nggak bisa, Pak? kok nggak bisa Pak? Coba. One eternity later. Kita udah 30 menit ya, listeners ya. Nggak Sumpah, dapat iya, sinyal. anjir. Gue udah lemas banget ini di sini. Apakah sudah ini? Yang ini tuh gagal. Nah, coba Pak. Ininya Pak. Pegang dulu tengkoraknya Pak. Oh iya, Tuh. siap. Oke, coba kita scan ya. Dari ini nggak ada energi. Wah, Kok di sini? kenapa nih Pak? Oke, mungkin ini udah tersambung Pak. Oke. Kita coba tanyakan ke arwah yang menunggu. Oke, siap. Coba kalian tanyain. Untuk sosok yang menunggu Kemal di badan Kemal saat ini, Oke. boleh disebutkan namanya siapa? Merinding Mbak. Nice. Oke. Waduh. Sumpah, Pak, gue merinding, Pak. Sama Pak. Ini nggak digimikin ya Pak. Gue merinding. Mau ditanya apa Pak? Kamu kenapa ada di badan saya? Kenapa kamu di badannya Kemal? Iya, kamu kenapa ada di badan saya? Kenapa di badan Kemal? Saya mau melindungi kamu, Kemal. Wah. Melindungi dari siapa? Yang dilindungi siapa? Yang jelas kamu kalau ngomong ya. Banyak orang yang jahatin kamu, Kemal. Wah. Ternyata gue punya banyak haters. Mungkin terlalu banyak gimmick di sini. Ini pun juga. Bisa jadi. Boleh dijelaskan kamu itu umurnya berapa? Mungkin boleh tahu dulu kita berkenalan. Harusnya saya seumuran dengan Kemal. Umurnya berapa? Tapi kok tua banget ya suaranya, Pak. Ini mukanya tua sih Pak. Semua. Apa? Sinyalnya hilang Pak. Masalah ibu saya sering dibully. Oh, katanya sering dibully, Pak. Kamu meninggalnya sering dibully. Saya nggak kuat. Gak kuat kenapa? Keluarin aja kalau nggak kuat, keluarin aja. Saya semasa kuliah. Oh, jadi sama satu kuliah banyak yang bully Pak. Terus. Kemal yang bantuin saya. Oh, gua inget, Pak. Jangan-jangan ini, Pak, temen gua. Siapa namanya Bu? Namanya kalau nggak salah Agung. Agung. Aan Gedung. Wow. Bukan Aan Android. Bukan. Kita coba tanyakan lagi. Ini berarti temen lu Pak? Iya. Oke. Berarti kamu di sini udah tidak ada atau gimana? Ya kan tadi dia udah bilang bunda. Kan lupa namanya juga gimmick lupa Pak. Tidak real. Oke. Kamu kalau boleh tahu kenapa Pak bisa tidak ada lagi di dunia ini? Setelah saya dibully hampir 3 tahun, saya memutuskan untuk bundar. Untuk bundar. Bundar. 3 tahun dibully Pak. 3 tahun dibully. Semasa kuliah dibully mulu. Coba tanya gara-gara kenapa dibully? Gara-gara kenapa kamu dibully? Banyak yang nggak suka saya suka Jepangan. Setannya wibu berarti ini. Wibu. Sosoknya wibu. Berarti kamu seorang wibers. Semasa hidup saya adalah wibu. Apakah alasan kamu tiada karena kebanyakan nonton Hah? Ha? Oh, ha? Oh, Banyak yang bully saya, Pak. Banyak yang hancurin waifu saya. berarti dia pengkoleksi idols Pak. Emang kalau lingkaran setan Tapi- itu udah di idols ya Pak? Iya. Pak, coba Pak, tolong hilangin dulu Pak. Sumpah Pak, badan gue udah berat banget nih. Oke, ini Jangan Kemal, saya di sini jagain kamu. kamu diam. Diam. Dengarkan kata-kata saya. Kamu tolong tinggalkan Kemal dulu sebentar. Nanti kita akan bahas gimana caranya biar kamu bisa lebih tenang ya Pak. Iya. Ini karena apa Pak, lingkaran setan. Teman-teman itu lingkaran setan. Oh,
Jadi kita mau ngebahas lingkaran setan. Iya. Oke. Jadi kamu tenang dulu, Oke, lepas dari Raga Kamal dulu, Oke, oke. dengarkan pelumas, Mas. Oke, dengarkan pelumas, dan kita akan bahas tentang itu. siap. Gimana, siap. setuju, Bapak Agung? Saya nggak mau. Bacot. Kita matikan. Yang namanya spiritual memang tidak boleh dikasih hati. Oh. Nanti kita hubungi kembali. Berarti emang yang makhluk-makhluk halus itu nggak boleh kita kasih hati, Nggak Pak. boleh, nggak boleh. Kenapa? Saya sebagai IndiHome, 꽃향기만 남기고 갔단다. emang kalau misalnya kita baik hati dan mendekat, Pak, itu malah suka, nanti takutnya energi negatifnya tuh nempel di kamu. Oke, emang listeners ada yang percaya sama IndiHome kayak Aldi ini? Nah, betul, saya aja tidak percaya saya ini. Coba jelasin dulu. Jadi yang gue tangkep, Pak, dari komunikasi kita secara dua arah sebenarnya, Oke. itu dia meninggal karena dibully sama temannya. Iya, tadi katanya dia cuma gua yang nolongin dia. Jadi intinya dia itu terjebak di lingkaran setan. Lingkaran setan. Dan itu topik kita pada malam hari ini. Wih, Teman-teman yang toksik seperti apa, Pak? seperti setan. Seperti setan. Yang kayak barusan nih gue Kayak ditempelin. barusan. Anjir. Nah, Boy, ini kan kita mau bantu dia pergi ke alam baka nih. Iya. Baka. Karena wibu. Baka. Itu, Pak. Biar dia bisa ke alam sana ya, Pak, yang lebih tenang. Pak, sumpah Pak. Gue dulu emang wibu. Bener ini. Ini real. Dulu gue emang wibu. Gue mungkin emang kenal dengan teman gue yang wibu ini. Tapi gue sekarang ngerasa geli sih. Sama, gue juga geli. Masalahnya dia nempel ke gue kan, energinya gue pindahin ke gue dulu. Oke. Biasa IndiHome sotoy. Oke. Untungnya udah berobat ke psikiater gitu kan. Nah, terus biar dia tercerahkan, Pak, biar kita bisa ngebantu dia juga. Oke. Untuk orang-orang yang di luar sana yang terjebak sama lingkaran setan, Pak. Oke. Lu ada nggak pengalaman di lingkaran setan itu, Pak? Jadi dulu kita ngebahas tentang si wibu ini dulu ya, berarti ya. Si temen gue yang wibu yang nempelin gue ini. Betul. Nah, jadi sebenarnya dulu pas gue SMP. SMP. Dia bilang kuliah. Oh, dia bilang kuliah. Iya. Mungkin. Lupa ada gak? Mungkin. Tadi dulu mungkin. Mungkin emang pas zaman kuliah hawa-hawa wibu gue masih keluar. Sitting on a chair, watching playing with my phone, watching trying to sleep, not walking, watching something, nothing to watch, watching. Tapi gue sebenarnya sudah mulai berhenti pas masuk kuliah. Oke. Jadi ini kejadiannya mungkin temen gue dulu pas SMP yang kebetulan satu kampus sama gue gitu. Dia dibully gara-gara wibu. Mungkin pakai baju anim ya kan. Sebenarnya dia nggak pernah pakai baju anim, Pak. Cuman ya you know kalau wips itu pakaiannya seperti apa? Iya, cuma maksud gua nggak masalah lu wibu juga. Iya. Kita nggak bakal ngejudge juga kan di sini kita mau tentang lingkaran setan. Iya. Dia salah satu korbannya kebetulan wibu. Betul. Soalnya ini, Pak, cosplayer tuh banyak kan. Kok jadi cosplayer? Maksudnya komunitas anim tuh sensitif sama hal seperti ini. Soalnya gue juga nonton anim, kamu juga nonton anim. Iya, betul. Kita bukan untuk ngejudge menyinggung. kalian ya listeners yang wibu. Kebetulan case-nya yang itu wibu. Iya. Nah, lu kalau di lingkungan lu ada nggak, Pak, teman-teman yang kayak gitu? Yang Ada. toxic gitu. Kalau toxic dari perihal wibu ini Enggak wibu. Jangan wibu. Bahaya buat channel kita. Ganti yang lain. oke. Temen tongkrongan. Oke. Aduh. Nah, kan udah keluar kan? Aduh. Nah, udah keluar tuh. Ya. Dah. Dah nih di Ini bukan gimmick by the way. Lanjut. ini kayaknya si wibunya mulai. Bangsat ngomong wibu. Ganti topik. Ini yang nempelin gue mulai. Oh, ngeberontak. Iya. Oke. Waduh. Mulai ngeberontak, Pak. Kalau batuk apa gue minum dulu deh, Pak.
Oke. Gimana? Lama. Sabar Pak, ini beneran Pak. Apa? Jadi, Aduh. sumpah Pak ini. Berapa sih? Minggu ya? Minggu. Jam 11:30 sih. Asli. Nah, kira kita balik lagi guys. Kira kita balik lagi guys. Sorry tadi ada kendala ya. Iya betul, ada kendala sedikit. Ada kendala sih. Itu beneran kendala sih. Iya. Lihatlah muka gue pucat, muka dia pucat juga. Cuma kita akan tetap semangat ya Pak. Betul. Demi listeners. Demi listeners. Gue semangat. Oke, kita lanjutin dari cerita lu Pak. Lanjut. Oke, jadi cerita tentang lingkaran setan ini. Di tongkrongan lah atau apa. Oke, lingkaran setan yang gue maksud ini, disclaimer dulu, adalah sebuah circle toxic ya. Betul. Oke, jadi sebenarnya gue dulu sempet punya circle yang menurut gue itu teman-teman baik gue semua. Oke. Gue berteman itu dari SD. Dari SD gue temenan sama mereka-mereka ini, akhirnya lanjut sampai ke jenjang kuliah. Oke. Tapi pas masuk jenjang kuliah itu gue ngerasa kayak ada hal aneh gitu semenjak gue pacaran satu circle. Oh, jadi di lingkungan circle lu tuh cewek cowok nih. Iya betul. Dan lu pacaran sama salah satu circle lu itu. Iya betul. Nah, terus menarik nih. Tapi masalahnya kenapa gue bisa pacaran sama temen yang satu circle ini? Tapi emang dari SD itu gue emang udah demen sama dia. Oh, Gitu. Kebetulan satu circle. Kebetulan satu circle, betul. Nah, akhirnya ternyata cinta gua diterima. Dulu masih cinta monyet Iya, ya. Kan? betul. Jadi pernyataan cinta gua diterima sama dia. Akhirnya ya udahlah, gua mulai berjalan pacaran nih kan. Betul. Gua sering nongkrong bareng satu circle sama teman-teman gua dan pacar gua juga. Sorry, mantan gua. Mantan. Pacar yang baru kan udah ada. Iya, betul. Sorry ya, maaf. Terus. Nah, sama mantan gue ini, gue cuman berjalan itu 3 bulan. Real, 3 bulan. Umur jagung tuh, Bang. Umur jagung. Umur jagung. Di perjalanan 3 bulan ini, gue ngerasa tuh kayak sebenarnya yang toksik itu mantan gue. Oke. Sebenarnya. Karena gara-gara mantan gue, dia ngehasut satu circle ini, akhirnya jadi ikutan toksik juga. Biasanya kalau cewek ada yang ngomongin dari belakang, itu biasanya teman-teman yang cowoknya pada lebih nge-support ceweknya. Iya, nggak sih? ketimbang temen cowoknya. Apa gua doang tuh kayak gitu? Gue juga kayak gitu. Kayak gitu kan? Gua Rata-rata juga kayak gitu iya, kan? iya. Mungkin listener bisa komen kayak gitu juga nggak? Iya, di drop di komen nih. Kalian juga pernah ngerasain kayak gitu nggak? Kayak misalkan ada circle nih, temenan cewek cowok, terus kalian ada yang pacaran atau ada yang punya masalah di situ, Iya. tapi yang ngebelain itu cuman si ceweknya doang nih. Kita sebagai sahabat cowoknya tuh nggak pernah dibelain. Ngejudge tuh sebelah pihak. Iya, betul. Itu tuh banyak. Iya, itu Betul tuh banget. ya. Gue baru nyadar juga sih kayak gitu. Itu bener-bener menurut gue itu lingkaran setan banget, boy. Karena Iya. kalau lu nggak keluar dari situ, lu bakalan stay sama permasalahan yang sama dan orang yang sama yang selalu mempermasalahkan hal-hal kecil yang dulu pernah kita Terjadi, jalanin iya. gitu kan. Terus dibawa-bawa di situ, diungkit terus. Yang tadinya lo teman sehat karena dia menceritakan tentang lo yang jelek-jelek mulu. Jadi Iya, betul. 1000 kebaikan lo ketutup Betul. sama satu kejahatan. Betul banget. Memang manusia tuh gampang ngejudge sebenarnya. Iya, termasuk gua juga. Termasuk gue juga sih. Coba kita mulai mengurangi itu lah ya. Iya, betul. Gua mungkin ngejudge untuk beberapa perspektif aja. Iya, cuma kita tetap dengerin dari dua sisi. Iya, betul banget. Nggak Itu salah satu kelebihan lah ya. Harusnya kan kita harus ngelihat dua sisi Iya, untuk bisa ngejudge-nya gimana. Iya. Gitu. Dan kita ngejudge juga nggak ngomongin. Hati aja, Iya. harusnya kayak gini, cukup tahu aja lah. Iya, betul. Akhirnya
gue yang memaksakan diri gue untuk nggak bertahan di lingkaran setan itu, Pak. Lo akhirnya keluar. Akhirnya gue memutuskan memaksa diri gue untuk keluar dari situ. Kayak misalkan yang tadinya gue masih join grup WA sama satu circle ini, akhirnya gue memutuskan untuk udahlah, fuck it lah, gue udah capek nih sama permasalahan yang ini terus. Akhirnya gue leave. Dan dari situ, dan ternyata dari gue leave itu, yang lain juga ikutan leave. Dan tapi akhirnya mereka tahu nggak kebenarannya? Akhirnya mereka tahu kebenaran, Pak. Minta maaf. Ya, secara nggak langsung mungkin mereka udah mau minta maaf sama gua, cuman emang nggak ketemu waktunya aja. Ya, gua juga udah memaafkan mereka semua gitu loh dengan kesalahpahaman itu, ya kan. Salah paham, bener gitu ya, salah paham. Ya, itu kesalahpahaman itu, dan gua udah menceritakan yang sebenar-benarnya kepada mereka. Gimana kejadiannya gua sama dia bisa kayak gini gitu. Jadi sekarang udah clear ya. Sudah clear, tapi ya udahlah, kita mengurusi hidup kita masing-masing aja udah jadinya gitu. 2025 kita udah gak zaman lagi ngurusin orang. Betul banget. Fokus ke diri sendiri aja. Betul banget, tapi kita nggak boleh tidak mengurusi politik. Betul. Negara kita, Pak. Kalau kita tidak ngurusin, yang ada makin semena-mena, Pak. Kan gratis contohnya. Makan gratis itu sebuah hal yang positif, menurut sangat gua positif sih. sekali, kita sangat mendukung positif itu. Cuman memang ada beberapa orang aja yang ngerasa nggak suka. Ya, ada beberapa oknum lah yang menyalahgunakan itu juga kan. Iya, betul. Itu membantu para murid-murid yang yang mungkin yang kayak gua dari atau dulu gimana. udah survival mode, ya kan, jarang dikasih jajan. Dan untuk para oknum tuh ya kayak makanannya dikurangin, ada yang bermasalah, ada yang bau. Betul. Padahal kayak kan, banyak ini itu kan dari program gratis itu. Iya. Sebenarnya kan rencananya bukan untuk dibaginya kayak gitu loh. Iya. Baginya emang makanan untuk makanan sehat. Iya, betul. Programnya sangat baik sekali. Iya, betul. Kita mendukung. Kita mendukung. Bapak Presiden. Aman. Aman. Nah, itu jadi cerita circle lingkaran setan gua, Pak. Nah, kalau circle gue juga ada, Pak. Apa tuh, Pak? Kalau dari lu apa? Itu kan lo di tongkrongan. Cuma gue kenal sebenarnya dari SMA mereka. Oh, lu dari SMA. Oh, lu punya teman ternyata. Alhamdulillahnya punya. Gua kira enggak, Pak. Gua kira gua doang. Enggak, teman gue ada. Apa? Gue se-introvertnya nggak separah itu. Oke. Jadi dari lu apa, Pak? Nah, jadi dulu tuh gue ada rekan kerja sebenarnya. Di kantoran tuh mereka normal sebenarnya jatuhnya. Oke. Normal. Gue main sama mereka juga nggak ada keanehan lah. Sampai suatu ketika dibawa ke rumah gue yang di sini nih, masuk situ. Mungkin karena rumah gue ya orang tua gue jatuhnya bebas sih. Oke. Bebasin lo mau pulang malam jam 3, kayak lu pulang jam 3 jam 4 juga. Kameramen kita pulang jam 4 juga nggak masalah sih. Iya, betul. Cuma ya ada tata keramanya. Ya. Nah, jadi suatu ketika temen gue yang lingkaran setan ini, dia tuh kayak gara-gara terlalu bebas, akhirnya mereka jadi bebas banget. Salah satunya tuh bawa minuman. Oke. Nah, Kayaknya gue tahu nih kisahnya, Pak. tahu lu ceritanya. Terus. Nah, jadi waktu itu tuh sebenarnya di sini minum. Ntar nyokap gue dengerin. Jadi kita emang nggak boleh minum sebenarnya, guys. Gue juga nggak minum. Nah, jadi waktu itu tuh mereka jam 11 malam. Listeners, ini deh, coba deh. Jam 11 malam kira-kira orang layak bertamu nggak sih? Apa? Jam 11 malam. Kenapa? Orang kira-kira layak nggak bertamu ke rumah teman? Enggak sih. Contohnya gue juga sebenarnya nggak layak ya kan. Tapi kan kita demi konten untuk listeners. Tapi lu berteman, lu kesininya tuh nggak malam sampai jam 11-12, Pak. Pas orang istirahat, pas lagi sibuk. Kalau ini kan kita emang udah rencanain kan? Oh iya, Beda. Beda Aman. ya? Beda ya? Lu sahabat juga jatuhnya. Oke, betul. Gue udah dianggap anak sih sebenarnya sama emak lu juga. Nah, mereka tuh kan nggak deket-deket banget sebenarnya sama nyokap-bokap gue. Oke. Cuma sekedar teman aja. Tiba-tiba pas gue mau tidur, gue inget banget sih. Pas gue mau tidur, gue ditelepon. Lu lagi di mana? Gue lagi di rumah. Bukain, gue udah di bawah. Bahasanya aja udah gak enak kan? Terus itu benar-benar gue mau nolak sebenarnya. toksik banget sih, Lu udah di rumah? Serius anjir, gue mau tidur ini. Besok gue ada aktivitas, gue besok harus kerja lagi. Enggak, serius, lu ke bawah. Gue udah di ini nih sama temen gue yang ini. Dia bawa temen juga. Bawa temen juga. Akhirnya ya udahlah, karena gue gak enak dan gue kenal satu kantor juga sama dia dulu, teman lama juga. Gue bawa ke atas, masuklah ke sini. Dia bawa minuman ternyata, Pak. Banyak.
Satu. Oh, bawa satu doang. Bawa satu, cuma maksud gue di sini kan emang kita semua orang sholat kan. Orang sholat. Maksud gue hargailah keluarga gue. Iya, betul. Kalau mau minum juga kalau bisa jangan rusuh, tipsi-tipsi aja. Iya, tapi itu juga sebenarnya tidak etika juga untuk minum di rumah orang. Kenapa lu nggak minum di rumah lu sendiri gitu loh? Iya, karena mereka nggak ada tempat, seinget gue ya. Karena mereka nggak ada tempat, akhirnya dia di sini. Karena rumah gue terlalu bebas mungkin. Salah gue juga mungkin ya, terlalu ngebebasin itu. Tapi gue ngerasa rumah lu nggak sebebas itu loh. Iya, dulu gue terlalu bebas. Oh. Nah, terus akhirnya mereka bawa minuman, mabuk, rusuh. Aduh, apa? Pas mak lu nih dipecahin semua. Enggak. Max, what do you want for dinner? Hari ini banyak banget masalahnya, Pak ya. Asli, dramanya banyak banget. Cuma kita tetap semangat. Betul. Buat listeners, kita harus tetap semangat, boy. Itu adalah inti hidup. Betul. Walaupun kita jatuh, ada masalah, jalanin aja. Betul banget. Buat yang mau tahu nanti boleh cek BTS ya, Pak ya? Iya, ada di akhir video. Jangan lupa ditonton sampai habis. Kenapa hari ini banyak masalah, ntar lihat sendirilah. Iya, betul. Itu beneran sih. Nah, karena hari ini banyak masalah, Pak, jadi mungkin kita sisanya satu cerita lagi kali ya. Boleh. Mungkin gue mau denger cerita dari lo nih, Pak, tentang teman toksik. Lingkaran setan ya. Lingkaran setan. Jadi, menurut gua ada satu kasus sih, Pak. Okay. Tentang perihal lingkaran setan ini dari circle pertemanan adik gua mungkin. Oke, dari adik lo ya? Iya, dari keluarga ini. Dari keluarga listeners. Jadi sebenarnya menurut gua, keluarga gua adalah keluarga yang harmonis. Betul, gue bisa ngeliat itu. Orang tua gua masih lengkap, bokap nyokap masih sehat. Alhamdulillah masih sehat, masih bisa sering pergi umroh. Amin. Alhamdulillah masih sering pergi umroh. Umur panjang lah ya. Iya, betul. Adek gua juga masih lengkap juga, nggak ada yang sakit, nggak ada yang meninggal juga. Innalillahi. Astagfirullah, pokoknya lah jangan sampai lah. Gue pengen ngelihat adek gua sampai sukses juga gitu kan. Tapi ada satu kasus di adek gua yang nomor 2. Dia cowok. Cuman dia ngerasa dirinya dia itu adalah seorang broken home. Padahal lingkungannya tuh positif. Padahal lingkungan keluarganya itu ya harmonis. Menurut gua pun juga harmonis. Kenapa dia bisa berpikiran seperti itu? Yang pertama itu menurut gua circle pertemanannya. Kenapa tuh? Karena dulu gua pernah punya kasus. Jadi gua abis pulang kerja malam-malam, sekitar jam 10 atau jam 11 lah. Gua habis kerja, terus gua ajak teman gua ke rumah gua dulu karena untuk nge-backup file-file yang udah gua kerjain itu kan. Gua mau pindahin karena di situ tugas gua sekalian buat ngedit ya kan. Gua datang ke rumah. Nah, gua ngelihat rumah gua kosong. Emang orang tua gua sama adik gua yang cewek ini lagi pada pergi. Cuman karena gua kerja jadi gua nggak ikut. Dan adik gue yang cowok juga memutuskan untuk nggak ikut karena katanya ada acara atau apalah gitu. Dia selalu nggak pernah bilang kalau ada kegiatan di luar rumah. Sedangkan gue tuh selalu bilang kalau ada kegiatan di luar rumah. Laporan lah. Ya, ke orang tua gue. Nah, singkat cerita, pas gue mau ngambil laptop ke kamar gue, itu tuh gue ngerasa ada yang aneh di kamarnya adik gue yang cowok ini. Kebetulan kamarnya sebelahan sama gue. Aneh kenapa tuh, Pak? Anehnya itu di kamarnya itu pas gua cek itu kekunci. Oh, biasanya nggak pernah tuh? Iya, ya kan? Biasanya nggak pernah dikunci. Ini tiba-tiba kekunci. Tapi gue denger ada suara kayak orang buka sosmed. Oh, main Instagram gitu ya? Iya. Akhirnya gue ngerasa siapa nih ada di kamarnya adik gue kan? Perasaan iya, adik gue nggak sendirian ya, ada siapa? Akhirnya gue bawa turun laptop gue dulu ke bawah. Gue alihin perhatian temen gue buat udah nih Tang, backup aja dulu. Gue kayaknya ada urusan di atas gitu. Gue ke atas lagi. Gue buka, ternyata masih tetap kekunci. Di kamar adik gue ada kursi. Gue bisa ngelihat ke ventilasi kamar lah. Pas gue lihat ternyata ada cewek di kamarnya.
Itu kan momen rumah lu lagi kosong juga tuh ya. Betul, Bawa cewek. betul. Terus akhirnya gimana tuh, Pak? Akhirnya gue bilang, lu mau keluar sendiri atau mau gue keluar atau mau Mama, aku takut. gue panggil RT biar lu dikeluarin sama RT. Nah, Gue gitu ya. takut dong tuh, pasti ketar-ketir kan. Ketar-ketir, Pak. Terus gue bilang, lu kalau nggak buka ini sampai hitungan ketiga, gue beneran panggilin RT. Hmm. Buat apa lu cewek datang ke rumah cowok? Betul, betul. Gue gituin kan. Beda sama temen ya kan. Ah, Ini kebetulan pacarnya adik gue. Nggak tahu sekarang pasti pacar atau mantan. Itu kan. Pas gue udah hitung nih, 1, 2, pas ketiga dia akhirnya buka pintu. oh. Sampai bilang, bang, mau tolong bang jangan bilangin RT. Siapa Dia tuh yang ngomong? itu orang yang ada di kamar adik gue. Oh, ceweknya itu. Heeh. Aku nggak ngapa-ngapain kok sama Terus gue bilang, ya urusan lu mau ngapain juga terserah, tapi jangan di rumah gua. Jangan Gua merusak gituin kan. inilah lingkungan rumah lu Iya, ya. jangan ngerusak lingkungan rumah gua. Di sini tugas gua sebagai anak pertama adalah jaga rumah. Gue gituin kan. Lu siapa? Betul. Lu cewek, harusnya mainnya di ruang tamu. Iya. Gue gituin kan. Kenapa lu main di kamar? Nggak, ini bang nih. Sorry, kesebut sensor. Ntar gue sensor, aman. Adik gue yang suruh, dia bilang gitu kan. Lu nggak apa mau kalau disuruh sama adik gue buat main di kamar dia? Ya. Kenapa lu nggak minta main di ruang tamu aja? Iya. Sekarang cepet pakai jaket, pakai celana panjang lu, cabut, gue gituin. Aturan tuh emang lu sebenarnya tuh niatnya baik kan buat entah buat adik lu, entah buat keluarga lu, sama buat Iya. ceweknya juga. Iya betul. Mengajarkan untuk kalau bisa jadi perempuan jaga kehormatan. Iya betul banget. Kalau emang lu bertamu ya mainnya di ruang tamu. Iya. Apalagi Ya kan? perempuan. Apalagi kan. perempuan, nggak diawasin sama sekali, rumah lagi kosong. Tuh niat lu sebenarnya sangat baik ya. Mm-mm. Terus. Nah terus tiba-tiba nggak lama teman-temannya dia, adik gue, datang rame-rame. Cengtri 2 motor. Buset. Terus pada ini ngebelain adik gue lah. Oh, validasi. Validasi bener. Pada ngebelain adik gue bilang, bang, kenapa nggak ngapa-ngapain kok, ini kita lagi pengen ngerjain tugas. Bodoh amat, lu semua balik, gue gituin. Kagak ada lu main-main di rumah gue tanggung jawab di rumah ini, gue gituin. Kan. Lu kalau mau main sama gue, main di luar rumah, gue gituin. Nggak ada lu semua di sini, pulang, gue gituin. Terus, Semua gue suruh pulang. Akhirnya adik gue omelin, dan ternyata gue kira dia bakalan cuma nganterin doang. Nggak pulang pak, sampai besok malamnya pas nyokap gue sama bokap gue balik ke rumah. Oh, mungkin teman-temannya bilang udahlah lu sini dulu atau gimana, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, iya. Dan akhirnya sekarang dia malah terhasut sama teman-temannya dia karena untuk mereka minggat memvalidasi. dari rumah. Oh, jadi sebenarnya tuh yang gue tangkap ya mungkin masalah dia mungkin ada lu cuma cerita doang gue ada masalah sama abang gue gini. Mhm. Cuma karena temannya terlalu memvalidasi, Betul. akhirnya si Adil tuh kayak berpikiran, iya juga ya, bener sih boy kata lo, iya sih ya gitu ya. Iya. Kan dia bilang udah lu cabut aja dari rumah. Padahal validasi mereka belum tentu bener, masih bocil coy. Tuh. Menurut gue itu masih pemikiran bocah. Itulah makanya kita harus berpikir dewasa. Betul. Kalau emang lu mau berusaha sendiri ya kenapa lu harus pergi dari rumah? Padahal udah dikasih fasilitas, lu kagak usah bayar. Privilege. Iya, udah dikasih rumah, lu nggak usah bayar, makan tinggal makan, mandi tinggal mandi, tidur tinggal tidur. Betul. Nggak harus ada tanggungan lu harus bayar sesuatu di rumah. Nggak seperti orang-orang yang kurang beruntung di luar sana. Iya. Yang mau makan tuh harus apa dulu. ini Iya dulu. betul, dia akhirnya memutuskan untuk mandiri dengan mandiri bawa motor punya bokap gua. Duit kuliah yang harusnya dibayarin malah diambil sama dia, boy. Gimana gua nggak kesel sebagai abang, coy? Gue denger kesel banget sih waktu. Iya kan? Lu aja sebagai orang luar dari keluarga gua aja ngerasa kesel kan? Iya. Apalagi gue yang sebagai abangnya. Itu gue dapet ceritanya ya pas gue lagi luar pak, dan itu gue bener-bener kesel sih. Gue langsung nelfon lu kan itu. Iya. Gue lagi jalan, gue langsung cari tempat sepi, gue telepon. Dan itu gue merasa kesel banget sih. Kayak ini salah. Gue langsung bilang pertama kali ke Kemal, ini salah pergaulan sih bang. Iya, gue juga mikirnya itu.
bukan salah di keluarganya, Betul. tapi di luar dari keluarga itu malah justru. Terkadang keluarga tuh udah mendidik benar. Betul. Cuma gara-gara di luar sana banyak orang-orang yang seperti itu, akhirnya dia adil lu nggak merasa bisa. tervalidasi dan akhirnya malah memberontak dengan sendirinya. Kalau cerita lu sama cerita gue kan kita bisa keluar tuh dari lingkaran setan. Iya, betul. Dia malah ketarik. Nah, Itu kasusnya beda. ada perbedaan di mana antara orang yang ngikutin arus, ada orang yang keluar arus untuk bikin arusnya sendiri. Karena dewasa itu adalah ketika kita mulai bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Betul banget, listeners. Jadi Betul mungkin banget. buat listeners yang mendengarkan di rumah yang merasa kayak, oh iya ya mungkin lingkungan gue kurang bagus buat gue. Iya, nah kalian cepet-cepet keluar dari situ. Cuma mungkin gak langsung keluar juga sih Pak. Lo mungkin kita lihat dulu dari sudut pandang orang lain gimana. Iya, tapi kalau memang sudah merugikan banget untuk kita, ya mau nggak mau lu harus cabut dari situ. Mungkin Apalagi yang harus ditahan di situ. misalnya gue listeners nih, ada yang bilang gini, cuma kan aku gak ada teman lagi Kak. Temen bisa kita cari. Gua aja ketemu dia aja dari entah di mana, tiba-tiba gua ketemu sama Aldi. Betul. Akhirnya kita jadi teman yang satu frekuensi dan saling mendukung, ya kan? Terus misalnya gue ngebantah lagi nih, tapi kan aku misalnya mau keluar nih Kak, susah sama Kakak. Cuma aku ini masih satu ruang kerja, masih satu sekolah, masih sekolah ketemu Kak, gimana dong kayak gitu? Ya kita mulai perlahan-lahan ngejauhin aja tanpa harus kayak Ketara banget gitu. Iya, ketara banget lu ngejauhin dia gitu loh, kayak tiba-tiba ngediemin, nggak usah, nggak apa-apa. Kita cuman sekedarnya aja. Ya. Itu sekedarnya aja untuk nanggepin semua yang dia kasih ke kita. Ambil sisi positifnya, tinggalin negatifnya. Sampai mereka tuh bosan Bener-bener sendiri capek sendiri sama lu. kita gitu. Sampai mereka Akhirnya tuh kita ngomong, lepas. Ah lu gak asik boy. Iya, Bagus justru. itu bagus justru. Karena emang bukan itu tujuan lu kan berteman. Betul. Itu. Berteman bukan untuk have fun saja kadang-kadang. Betul. Kadang kita harus susah, ada temen yang bantuin, itu baru namanya teman. Teman yang berkualitas. Kameramen kita ketawa-tawa di belakang. Iya, betul. Betul banget. Nah, boy, gila. Ini sangat-sangat dramatis sekali ya hari ini. Jujur, ini adegan paling dramatis sih. Di semua 3 episode, menurut gue ini apa ya, podcast yang paling berkesan sih. Iya, sumpah. Semoga banget ini mah. Gue jujur agak pucet, Kemal juga lebih pucet lagi. Lebih pucet lagi gue. Kameramen juga panik tadi. Nanti gue taruh di belakang, itu gak bakal gue edit sih. Iya, Dan pokoknya di akhir video kalian harus lihat juga. Kalian judge sendiri lah itu kenapa lah. Iya, betul. Dan balik lagi gue disclaimer, kita nggak bercandakan untuk Iya, kita para indihome tidak. atau apa. Iya, betul. Ini memang ya seru-seruan kita Seru-seruan aja. kan. Kalau menurut nggak asik ya udah, mungkin boleh dislike aja. Iya, dislike nggak apa-apa lah. Cuman kalau bisa banyakin like-nya ya. Kalau mungkin ada perkataan kita yang salah, kita minta maaf juga ya. Ya, betul. Kita minta maaf dengan semua perkataan kita yang salah atau yang kita bakal mau koreksi diri lah. betul, yang ngejudge kalian juga. Kita bukan bermaksud ngejudge. Kita nggak bermaksud. Tapi kita emang untuk merelatekan aja apa yang kalian rasakan dan kita rasakan juga gitu. Mungkin kalian juga punya masukan Kak, kayaknya kalian kalau ngobrol kayak gini nggak asik deh Kak, mungkin ini obrolannya terlalu sensitif. Can everyone stop call me Kak? Why? So annoying. Kan lebih sopan. Enggak. Terus dipanggil apa? Siapa tahu lo lebih tua. Tulis di kolom komentar, kita bakal bawain juga apa yang listeners mau. Iya. Jangan lupa. Menurut kita salah, kita juga pasti, oh Kak bagusnya gini. Oke. Iya, kita masuk buat insight kita juga. Betul. Kita emang butuh masukan. Betul. Masih baru. Masih baru banget Namanya ini. juga Masih manusia. anget. Tempatnya salah dan dosa. Bukan nabi, boy. Asli. Gak dimaafin langsung. Langsung yang dislike banyak aja. Jangan lupa subscribe dan apa Pak? Ya, jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like juga. Jangan lupa tulis cerita kalian di kolom komentar. Tuh, kita akan usahakan untuk update sesuai seminggu sekali lah ya. Iya, betul. Semoga kita bakalan konsisten Nah. seminggu sekali. Semoga gak ada masalah seperti ini lagi. Ya. Kalian yang di rumah tetap sehat, Betul. tetap semangat. Betul. Apalagi Jangan lupa horor di kantor. komedi di dompet. Cakep. Wah. Oke. Kembali lagi. Sorry banget tadi ada mati. Oh iya, mati. Ada aja. Anjay.
Enggak, ininya lampunya. Oke. Waduh. Mulai berontak, Pak. Oke, lo batuk ya Pak? Gue minum dulu deh Pak. Oke. Gimana? Kelamaan. Sabar, Pak. Ini beneran, Pak. Apa? Jadi, Aduh. sumpah Pak ini. Muntah dulu Pak. Lo mau muntah? Ya udah muntah dulu ya. Kamar mandi. Wah Pak, lo bisa ngebahas ini anjing. Gue yang berasa bangsat. Beneran. Enggak lah, nggak ada Pak. Nggak ada. Mindset. Oke. Mau di-pause dulu. Iya, nggak usah. Air putih aja deh. Nggak ada gitu-gituan, Cok. Ini keringat dingin gue ngomong. Mindset. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Nggak usah kepep dulu. Gua pause dulu ya. Jangan ke situ anjing. Oh beneran lu anjing.